Pagi hari ini kami datang Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Untuk kami senantiasa selalu ada bersama dengan Engkau Bapa. Haleluya. Cuma Tuhan, kita sama-sama buka hati kita. Biarlah hati kita tertuju hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempat, hanya Kau tempatku berdiri. Katakan hanya Kau laguku, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Cuma Tuhan sekali lagi katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Cuma Tuhan sama-sama katakan, haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam, katakan di dalam kemenangan, Ku Kau memasang. Saudara jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini yang lebih sungguh dari awal. Haleluya. Sebab hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama jemaat Tuhan, naikkan suaramu. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, angkat suaramu. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kewenangan, Ku tahu Engkau selalu bersama. Lebih sungguh lagi sedalamnya hatiku Kau pun tahu, hatiku tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kewenangan, Kau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Sedalam, kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau pandangi Yesus. Angkat suaramu. Jauh dalam jiwa. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan. Oh haleluya. Yes, benar Tuhan. Bersamaku. Sedalamnya Kau pun tahu, hati jauh
Yes, benar Tuhan. Di dalam Yesus kami percaya Tuhan. Sebab di dalam kelemahanku kuasa-Mu sempurna Tuhan. Lebih sungguh lagi, coba Tuhan angkat suara-Mu. Lebih dahsyat lagi, beri sorak-sorai, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersama kami, selalu ada di hidup kami. Ajaib sungguh berkuasa. Sepanjang musim hidup kami Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kau tidak pernah berhutang Bapa sedikit pun terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus Tuhan berseru dan berserah hanya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, sebab di dalam kelemahanku kuasa-Mu sungguh sempurna Tuhan. Dan itu yang mau kami terus lakukan, untuk kami terus mau dekat dengan Engkau. Untuk kami selalu mau berseru dan berserah hanya kepada Engkau. Terlebih untuk pagi hari ini kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan, kami percaya Tuhan ini adalah rencana daripada Engkau. Tuhan, Kau kumpulkan setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya beracaralah Yesus. Jikalau masih ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hanya ada satu kuasa yang berkuasa, itu kuasa daripada Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Dia, haleluya. Berapa banyak tempat ini yang percaya bahwa Yesus sungguh sangat-sangat baik. Boleh yang katakan ya? Angkat tangan, boleh kasih salam kiri kanan, katakan Yesus sungguh baik, haleluya. Yes, begitu sangat dalam kasih-Nya atas setiap kita, haleluya. Betapa dalamnya, come on. Come on. Kamu sama-sama kasih setiamu betapa besarnya, kebaikan-Mu hidupku dipenuhi.
betapa dalamnya. Come on. Ya, pria-pria Yesus, pria yang terbaik bagi dia. Come on. Kaum wanita jangan kalah dong, dia terbaik. Come on. Betapa dalam. Semuanya sama-sama katakan, sempurnalah, sempurnalah kehidupanmu sejak kau hadir dalam hatiku. Kau setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesusku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Disorak-sorai bagi dia, come on. Yes. Tuhan Yesus begitu sangat baik bagi kita semua, amin. Yes, oleh karena itu Tuhan kami senantiasa percaya kepada Engkau, sebab hanya Dia yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Hatiku percaya, come on. Tuhanlah kekuatan dalam
Bapak Ibu Saudara semua masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Tiba saatnya firman Tuhan akan diberitakan. Kita bersiapkan hati kita. Kita mau menerima setiap benih firman Tuhan. Bapa, hati kami siap dibajak Tuhan. Kiranya tanah hati kami Tuhan boleh digemburkan Tuhan. Sebab sebentar firman-Mu, benih firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Hati kami sudah siap Tuhan menerimanya. Terima kasih. Kita bersama-sama belajar lagu baru. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang melayakan setiap kami Tuhan. Haleluya Jesus.
kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ketika kami memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Engkau Yesus. Hati kami melekat kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan lebih lembut lagi, oh katakan ku terhubung, aku terhubung denganmu. Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami boleh hadir kembali pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah setiap kami yang hadir pagi hari ini. Biarlah kami dengan hati yang sungguh-sungguh, yang merindukan Tuhan, yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, kami boleh datang pada pagi hari ini. Sebab firman-Mu berkata kalau kami mencari kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir pagi ini, kami datang karena Tuhan dan untuk Tuhan. Pulang dari sini kami percaya kemurahan dan kasih Tuhan menyertai kami. Haleluya. Sementara kami mendengar firman-Mu, mari Tuhan Kau sucikan pikiran dan hati kami, konsentrasi kami supaya firman yang disampaikan menjadi berkat untuk kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan semua ruangan ini juga dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Semua yang hadir mengatakan, Tuhan memberkati. Mari silakan duduk, haleluya. Shalom, shalom. Gak ada orang ya, shalom. Puji Tuhan, saya kira masih tidur. Saudara, mari kita dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, dan saya minta pada waktu saya berkhotbah, saya juga sampaikan baik di Sastra di sini, tidak ada orang yang main-main HP ya. Kirim-kirim WA dan sebagainya. Sebaiknya HP saudara matikan. Saudara tidak bisa menerima dari luar dan saudara tidak bisa kirim keluar ya. Sebab kalau saya khotbah saudara mainkan HP saudara,
berkat Tuhan itu tidak akan sampai kepada saudara. Ya, dan kita belajar menghormati Tuhan. Saudara mungkin boleh punya HP, tapi sementara khotbah saya tidak ingin seorang pun main-main HP. Ya, kalau perlu kita sepakat. Misalnya saya lagi khotbah, tiba-tiba ada HP saudara bunyi, saudara bayar 50.000, kasihkan ke bendahara. Ya, artinya ini sudah diterapkan oleh beberapa gereja di Bandung. Sementara pendeta khotbah lalu HP-nya bunyi, ya, berarti saudara belum silent HP, saudara bayar 50.000 dan serahkan kepada bendahara. Ya, ini sebagai shock terapi saja. Artinya sementara saya khotbah, mari kita konsentrasi. Saudara bukan menghormati saya, tapi hormatilah Tuhan. Karena kita hari di sini kita menghormati Tuhan. Ya, jadi kita sepakat. Kalau misalnya ada sebelah saudara yang main HP, saudara tegur saja. Dengar tadi kata Pak Pendeta, matikan HP-mu. Jangan ragu-ragu saudara, biarpun itu teman atau suami istri, saudara peringatkan saja, matikan HP-mu. Mari kita hormati Tuhan. Nanti kalau main HP, kalau ibadah sudah selesai. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan mendengar firman pagi hari ini. Ya, sebab berkat Tuhan, kasih Tuhan itu akan lebih terasa manakala kita mempunyai relationship, hubungan dengan Tuhan. Ya, tapi kalau kita ke gerejanya iseng-iseng atau enggak enak sama seseorang, ya, atau karena 1001 macam alasan, bukan karena Tuhan, tentu kita tidak akan menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, oleh karena itu, mari saudara-saudara, dalam jam-jam ibadah, saya sebagai gembala saya berkata, mari berikan waktu yang khusus. Efesus 5:16, pergunakan waktu yang ada. Kalau di rumah enggak terlalu penting, tinggalkan. Ya, kecuali yang urgen, saudara. Misalnya yang sakit keras, ada yang tidak bisa ditinggalkan, ya apa-apa, Tuhan tahu. Tapi kalau hanya biasa-biasa, coba saudara belajar utamakan Tuhan. Ya, kita lawan kemalasan kita lawan rasa acuh tak acuh terhadap Tuhan. Kalau kita mendambakan sesuatu dari Tuhan. Haleluya. Saudara, tema firman pagi hari ini adalah masih menguji diri sendiri. Ya, ini penting sekali. Saya pada waktu ada orang tanya, Pak, tema khotbah bulan Agustus apa? Itu seorang WL tanya, mungkin dia ingin disesuaikan dengan pujian. Saya bilang nanti 1-2 hari saya doa dulu. Dan waktu saya mendapat tema ini menguji diri sendiri. Nah, ini penting, ya. Kalau diri kita sudah teruji, diri kita sudah kuat, sudah mantap, kita akan menjadi orang yang menang. Tapi kalau diri sendiri saja, saudaraku, kita mudah dikalahkan, masih rapuh. Ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Menjadi berkat buat teman kita. Ya, jadi menguji diri sendiri, test yourself, itu sangat penting. Menguji diri kita sendiri. Kita lihat ayat-ayat firman pagi hari ini, saudara. Mari kita tampilkan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan. Ujilah dirimu sendiri. Alkitab mengajak dan mengajar kepada kita, ujilah dirimu sendiri. Ya, kenapa banyak orang, saudara, kadang-kadang masih goyah, masih ikut-ikutan orang lain, masih enggak punya mandiri, berdiri di atas iman sendiri. Ya, orang masih gampang goyah. Kenapa? Dirinya belum teruji, saudara. Masih gampang orang ke kanan, dia ke kanan, orang ke kiri, ya, orang ke neraka, dia ikut ke neraka. Kenapa? Dia belum bisa menguji diri sendiri. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini, 2 Korintus 13 ayat 5. Untuk ayat ini saya minta jemaat berdiri bersama-sama. Ayo kita berdiri, semangat saudara-saudara, jangan melamun, HP semua dimatikan. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Orangnya banyak, suaranya kecil. 2, 3. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan ujilah dirimu sendiri, bukan uji orang lain. Sekarang banyak orang terlalu ngurusin orang lain, ya, sedangkan dirinya nggak diurusi. Lihat kesalahan orang, lihat kelemahan orang, protes sana, protes sini.
Sehingga dirinya sendiri tidak diuji, tidak dibenahi. Pagi hari ini Alkitab mengajar kepada kita, test yourself, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Nah, saudara yang bisa jawab. Ya, pendeta pun gak bisa jawab. Jadi saudara tanya kepada dirimu, apakah saya tegak dalam iman? Apa iman saya masih gampang terombang-ambing, gak punya prinsip? Orang ke sana, saya ikut sana. Orang ngomong gini, saya ikut ke bawah gini. Apakah saya sudah punya tegak dalam iman? Prinsip tegak dalam iman. Saudara yang bisa jawab. Ya, saudara gak usah tanya orang lain. Selidikilah dirimu, ini tugas kita. Selidiki dirimu. Ya, jangan selidiki orang lain. Ada perkataan dalam bahasa Inggris, introspect. Dalam bahasa Indonesia, introspeksi, lihat ke dalam. Ya, tapi ada lagi lawan katanya inspeksi, lihat keluar. Ya, Alkitab mengajar introspeksi, lihat ke dalam. Apa saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah setia. Apa kekristenan saya sudah mantap? Apa saya masih gampang terombang-ambing? Ya, periksa dirimu sendiri. Dari lawan kata introspeksi, inspeksi, ngelihat orang. Ya, saudaraku, sampai kita lupa membenahi diri sendiri. Saudara, kemanapun saudara pergi, penyakit ini pasti merugikan kita. Ya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Nah, inilah penyakit rohani, tidak yakin akan diri kita sendiri. Ya, saudara nggak bisa menjawab tentang keyakinan dirimu sendiri. Ini picik secara rohani. Ya, saudara tanya pagi hari ini, saya sudah sungguh-sungguh belum ikut Tuhan? Ya, saya sudah serius belum ikut Tuhan? Nah, saudara bisa jawab, selidikilah dirimu. Ya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, ketidakyakinan bahwa Tuhan tinggal di dalam kita itu biang kerok, saudaraku, ya, tidak tahan uji. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan, uji diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita harus egois, saudara. Memang ada pepatah kita, jadi anak Tuhan gak boleh egois, betul. Tapi dalam hal apa? Tapi dalam prinsip iman, dalam prinsip kesungguhan, kita harus egois. Tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Tuhan katakan jalan ke surga itu sempit, tapi jalan kebinasaan itu lebar dan banyak orang memilihnya karena bebas tanpa batas. Tapi untuk masuk dalam kerajaan surga, Tuhan bilang, pilihlah pintu yang sempit. Saudara kalau naik motor, naik mobil, jalannya sempit, tentu saudara tidak akan ugal-ugalan. Ya, full attention, penuh perhatian. Apalagi sekarang di kota Bandung ini, trafik lalu lintas ini sudah penuh, saudara. Jadi kita perlu waspada. Ya, jangan ugal-ugalan, jangan ingin jadi raja jalanan. Saudara-saudaraku yang kekasih, secara rohani begitu, masuk dalam pintu yang sempit, penuh kewaspadaan, menguji diri, introspeksi. Apa saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh atau masih main-main, iseng-iseng ke gereja kalau ada waktu, kalau ada mau, tapi kalau tidak ada ya sudah. Tentu saudara yang menjawab. Saudara-saudaraku, jawab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji kemanapun saudara pergi. Ya, kemanapun saudara pergi, penyakit ini akan terus membayangi kita. Maka pagi hari ini Alkitab mengajar, ujilah dirimu sendiri. Jangan uji orang lain. Ya, sekarang penyakit gereja di mana-mana. Ya, di mana-mana, bukan di tempat di mana-mana, saudaraku. Itu banyak kali orang cuma lihat orang lain. Wah, si anu. Ya, terlalu pandai menilai orang lain. Tapi pagi hari ini Alkitab mengajar kita untuk menguji diri kita sendiri. Kalau saudara nunjuk orang lain, tunjuk satu, yang tiga ini nunjuk kita. Tunjuk, padahal yang tiga nunjuk kita. Artinya kamu harus lebih banyak introspeksi. Nunjuk satu, tapi yang tiga nunjuk kita. Artinya apa? Mari, lebih banyak introspeksi. Menguji diri sendiri. Ya, kalau setiap kita sudah bisa menguji diri sendiri, gak pusing dengan urusan orang lain. Apa orang lain ngomong, yang penting aku menguji diri sendiri. Kita akan jadi orang-orang apa, saudara? Strong, kuat di dalam Tuhan. Ya, ini penting, saudara. So, kemanapun saudara pergi, kekuatan kita ini seringkali diuji. Saudaraku, Galatia 6 ayat yang keempat. Ya, khotbah saya, klik khotbah saya. Nah, yang pertama udah ujilah dirimu sendiri. Ini tugas saya dan saudara.
Ya, dimanapun kita berada. Lalu yang kedua, melihat diri sendiri itu lebih penting ketimbang melihat orang lain. Ini nasihat Alkitab. Saudaraku, bukan tidak boleh melihat orang lain, tapi menilai diri sendiri itu jauh lebih penting daripada menilai orang lain. Sekarang penyakit rohani itu lebih gampang kita melihat orang lain, kesalahan orang. Tapi justru kita kurang waktu membenahi diri sendiri. Kongfucu, buat saya Kongfucu itu bukan nabi tapi dia ahli filsafat. Ya, dia pernah bilang begini Kongfucu ini. Saking saya ini terlalu sibuk membenahi diri sendiri, kata Kongfucu, sampai saya lupa melihat orang lain. Kongfucu bilang begitu. Ya, saking saya terlalu asik membenahi diri sendiri, sampai saya lupa melihat orang lain. Itu betul. Sekarang terbalik, banyak orang lihat orang lain, ya, tapi jarang waktu membenahi diri sendiri. Alkitab bilang begini, Galatia 6 ayat 4, coba. Galatia 6 ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang. Jadi setiap orang, saya, saudara, each of us, setiap kita menguji pekerjaannya sendiri. Menguji diri sendiri. Pekerjaannya sendiri. Prestasinya sendiri. Kesungguhannya sendiri. Ya, tiap orang menguji dirinya sendiri. Ini tugas. Berikutnya, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Ya, bermegah itu bukan sombong, bersyukur. Kalau sampai hari ini saya masih jadi anak Tuhan yang setia. Saya masih bisa melayani Tuhan dengan setia. Megah bukan sombong. Megah dengan sombong lain. Ya, boastful itu sombong. Ya, saudara, megah itu artinya mensyukuri dengan pertolongan Tuhan, itu megah. Saya sampai setia sampai sekarang masih bisa berdiri teguh. Itu karena kemurahan Tuhan, itu bermegah. Di tengah tantangan saya masih bisa setia, itu bermegah. Kalau sombong lain, sombong itu besar kepala dan mudah jatuh. Ya, ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Haleluya. Ya, dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi Alkitab sekali lagi mengajar kepada kita, mari saudara kita mensyukuri dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam pribadi kita. Bermegah dalam keadaannya sendiri. Haleluya, sampai hari ini saya masih bertekun dalam iman. Itu anugerah Tuhan, bermegah. Sekalipun tidak sedikit tantangan, tidak sedikit godaan, tapi saya masih bisa berdiri di atas imanku, bermegah. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Karena tiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi ayat ini mengajar kita. Mari saudara, membenahi diri sendiri. Memang ini penyakit di mana-mana saudara. Ya, di semua tempat, di berbagai tempat. Orang terlalu mudah menilai orang lain, menyalahkan orang lain. Saudara, mendiskreditkan orang lain. Ya, dan orang seringkali lupa untuk menguji dirinya sendiri. Mari kita belajar saudara. Ya, tiap orang ada kelemahan termasuk diri kita. Setiap kita ada kelemahan, ada kekurangan. Maka kita mengajar kepada kita untuk introspeksi. Ya, orang lain punya urusannya sendiri. Orang lain punya tanggung jawabnya sendiri. Haleluya. Saya harap saudara kita tidak maju dan mundur karena orang lain. Tapi mari menguji diri sendiri. Ayat ini jelas sekali. Ya, bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Haleluya. Kalau saudara maju karena orang lain, salah kaprah. Saudara setia gara-gara orang lain, saudara salah alamat. Saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan karena melihat orang lain, saudara salah action, salah tindakan saudara. Ya, Alkitab mengajar saudara-saudaraku, Tuhan adalah contoh dan teladan kita. Dalam Ibrani 12 ayat kedua, kita harus memandang kepada Yesus, bukan orang lain. Kemanapun saudara pergi, saudaraku, kemanapun saudara pergi, saya akan melihat kesalahan-kesalahan orang lain, betul? Sekali waktu saya dulu suka nganter ke Bina Bakti waktu udah lama. Lalu saya ngobrol di Bina Bakti dengan seorang bapak yang juga sedang mengantar anaknya. Sudah cukup lama. Ya, ini pengalaman jadi berkesan. Saat itu dia cerita dan ngobrol dengan saya tentang seorang pendeta
Yang namanya pasti kalau saya sebut saudara tahu, dia nggak usah sebut. Wah, dia memuji, mengidolakan pendeta itu. Wah, luar biasa. Dan 1001 macam pujian. Si bapak itu memuji pendeta itu di hadapan saya. Wah, luar biasa ya, saya angguk-angguk kepala aja. Ya. Saudaraku, akhirnya si bapak ini menjadi seorang asisten dari pendeta itu. Kemana pendeta pergi, dia mendampingi, kemana keluar pulau. Lalu beberapa bulan kemudian ketemu dengan saya. Yang tadinya dia memuji saudara, sekarang dia balik mencaci pendeta. Dia bilang apa? Sekarang saya tahu dapurnya katanya. Ya, dapur itu kan kotor, ada terasi, ada apa. Saya tahu dapurnya. Saya bilang, Pak, salah. Kalau kita jadikan manusia itu teladan, Tuhan teladan kita. Saya bilang, justru saya masih sekarang cari. Kalau ada pendeta yang sempurna, enggak ada salah, saya mau belajar sama dia. Ternyata tidak ada. Nobody's perfect. Hanya Tuhan yang sempurna. Ya, kemanapun saudara pergi. Dan akhirnya si bapak ini berbalik mencaci maki pendeta itu. Ya, tadinya dia puji setinggi langit saudara. Ya, dia bilang saya sekarang tahu dapurnya. Oh bapak baru tahu dapurnya, saya udah tahu dari dulu. Dan Alkitab mengajar. Ibrani 12 ayat kedua, kita hanya harus memandang Yesus. Kemanapun pergi sama. Saudaraku, sama mawon nasirawon. Sama. Ya, maka perlu bermegah keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini penyakit rohani di mana-mana. Di mana-mana sampai ujung bumi. Maka Alkitab mengajar, mari kita menguji diri, bukan melihat orang lain. Haleluya, saudara dikasih oleh Tuhan. Next, khotbah saya, berikut khotbah saya. Ya, yang pertama ujilah dirimu sendiri, sudah yang kedua lebih penting kita melihat diri sendiri ketimbang melihat orang lain. Kemanapun saudara pergi, nobody's perfect, ada yang sempurna, but Jesus, hanya Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya, terus berusaha mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi menguji diri sendiri ini berusaha mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu tugasnya tugas saudara. Bukan disenangi oleh manusia, tapi apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Yang bisa jawab, saudara jawab. Kemarin waktu saya khotbah di BTC hari Rabu, saya juga tanya sama yang hadir. Saya bilang, saudara yang hadir waktu Rabu saya tanya, yang sedang dengar khotbah saya hari ini, siapa yang yakin bahwa pada waktu saudara hadir di sini di BTC waktu itu, sekarang di tempat ini, pada waktu Tuhan melihat saudara di tempat ini, Tuhan tersenyum melihat saudara. Angkat tangan. Yang yakin angkat tangan, yang tidak yakin jangan. Bahwa kehadiran saudara pagi ini di GBT Anugerah Kesehatan 31, waktu Tuhan melihat saudara, kecuali yang gak ada ya. Waktu Tuhan melihat saudara, Tuhan smile at you, Tuhan tersenyum kepada saudara. Angkat tangan. Artinya kita harus tahu bahwa kehadiran kita pagi hari ini menyenangkan Tuhan. Tentu ada alasannya. Waktu itu di BTC angkat tangan semua. Saya bilang betul. Saudara juga harus yakin pagi hari ini. Dengan saudara hadir hari ini, Tuhan melihat saudara, Tuhan tersenyum. Kenapa? Tentu saya khotbah dasarnya Alkitab. Tuhan bilang, jangan tinggalkan pertemuan ibadahmu. Itu Alkitabiah. Dan kalau saudara lakukan karena Tuhan, Tuhan pasti tersenyum kepada saudara. Ibrani 10:25. Jangan tinggalkan pertemuan ibadahmu. Kalau hari ini saudara hadir, Tuhan pasti tersenyum. Gak usah saudara meragukan. Tuhan pasti tersenyum. Ya, jadi berkenan. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau saya mau ibadah, biarpun tetangga ngajak saya, ya kemana, saya mau utamakan Tuhan. Kenapa? Ini saya belajar untuk mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Mungkin saudara tidak dapat PK, tidak dapat gaji dan sebagainya. Tapi saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu saudara punya keyakinan, kalau saya melayani Tuhan, Tuhan tersenyum melihat saya. Kalau saudara tahu itu, saudara akan melayani Tuhan dengan full heart, sepenuh hati. Kenapa? Dalam 1 Korintus 15:28, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Dasarnya Alkitab. Ya, jadi kita melayani Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, bukan karena jadwal, tapi because I love Jesus. Karena saya mengasihi Yesus.
Because he first loves me. Karena dia lebih dulu mengasihi saya. Ya, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain nanti saya di tengah jalan akan mogok. Kalau motivasi saya salah. Saudara-saudaraku, terus berusaha mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara hari di sini, Tuhan tersenyum lihat saudara. Jangan tinggalkan pertemuan ibadahmu. Yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tersenyum. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Harus punya keyakinan. 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Ya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, bukan menyenangkan manusia. Saya belajar dari dulu melayani Tuhan, bukan menyukakan manusia. Kalau saya dari dulu jadi pendeta karena manusia, waduh, jantung saya sudah copot dari dulu saudara. 100 orang saya layani, 100 pikiran yang ada di kepala manusia. 100 keinginan, 100 tuntutan, ya, 100 macam-macam kehendak. Betul gak saudara? Tapi saya punya prinsip, saya melayani Tuhan. Bukan menyukakan manusia. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Tuhan itu lain dengan patung. Kalau saudara pergi ke rumah berhala, kalau patungnya melotot, dia melotot terus. Kalau patungnya lidahnya menjulur, dia menjulur terus lidahnya. Kalau dia tangannya begini, patungnya begitu terus. Allah tidak begitu. Dia Allah yang hidup, Allah yang menguji hati kita. Haleluya. Saudara jangan pikir Tuhan itu nggak bisa lihat hati kita. Ya, Tuhan lihat hati kita transparan semua. Hati kita hitam, putih, kelabu, abu-abu, Tuhan tahu. Saya pendeta nggak tahu. Kemarin waktu saya di rumah sakit, diperiksa oleh alat-alat, oh sudah bagus, sudah clean, bagus. Tapi cuma bisa melihat itu, nggak bisa alat itu melihat hati saya seperti apa. Apa saya cinta Tuhan, apa saya sungguh-sungguh, tidak tahu. Saudara-saudaraku, tapi Tuhan tahu, dia adalah Tuhan yang menguji hati. Ya, dalam Alkitab ada satu contoh waktu suami istri Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul datang kepada rasul-rasul tapi berbohong. Mereka menjual tanah, mereka sudah bernasar, nanti akan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi waktu tanahnya sudah laku, mereka mulai saudara-saudaraku pasang siasat, kita bohongi saja rasul-rasul, kita berdusta. Waktu datang kepada Rasul Petrus, Petrus yang penuh Roh Kudus tahu, hei Ananias Safira, hatimu penuh kepahitan, hatimu penuh dusta, ya. Jadi Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Saudara-saudaraku, mari kalau kita yakin Tuhan tahu, mari kita belajar lakukan dengan hati yang tulus. Haleluya, ya. Apa yang kita kerjakan menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bukan menyukakan manusia. ABS asal babe senang. Ya. Tapi asal Tuhan senang. Kita punya prinsip demikian. Ini artinya menguji diri kita. Menguji apa saudaraku? Ketulusan hati kita, kemurnian kita. Ya, saya harap hari ini kita hadir di sini karena untuk Tuhan. Haleluya. Kalau saudara datang untuk Tuhan, Anda pulang, kemurahan Tuhan mengikuti saudara. Kebajikan, kemurahan mengikuti aku sepanjang umur hidupku, kata Mazmur. Ya, jadi nanti saudara pulang dari sini, kalau Anda datang karena Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan mengikuti saudara. Ya, dalam Markus 16, maka tanda-tanda heran, mujizat mengikuti orang percaya, bukan saudara mengikuti mujizat. Tanda-tanda heran akan mengikuti saudara. Ya, signs and wonders will follow you. Akan mengikuti saudara. Kebajikan dan kemurahan mengikuti saudara. Ya, bukan saudara kejar-kejar mujizat. Dulu beberapa tahun yang lalu ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya diundang KKR di Kalimantan Pak. Ada KKR di Kalimantan. Tapi saya lagi ngumpulin uang beli tiket ke Kalimantan. Ada KKR, saya bilang,
kok cari-cari mujizat jauh-jauh amat ke Kalimantan. Di tempat ini, di tempat Anda berada, mujizat ada. Ngapain jauh-jauh cari-cari mujizat ke Kalimantan? Tanda-tanda heran ini akan mengikuti orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Kalau sudah datang karena Tuhan, ada pulang. Tanda ajaib mengikuti orang-orang yang percaya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar. Dengan menguji diri itu, menyukakan Allah yang menguji hati. Ya, jadi anak Tuhan gak boleh lain di mulut, lain di hati. Hati-hati dengan hati. Ya, ini berbicara integritas. Saudara, perkataan integritas itu very simple, sangat sederhana. Saudara mendengar perkataan integritas? Integritas itu apa yang kita ucapkan, belajar melakukan. Itu integritas. Sering saudara nyanyi, setialah, setialah, setialah sampai mati. Sekarang banyak, belum mati udah gak setia saudara. Ya, tapi kalau nyanyi semangat, setialah, setialah sampai mati. Berarti kita gak punya integritas. Baru nyanyi udah lupa. Katanya setia sampai mati, belum mati udah gak setia. Udah ninggalin Tuhan. Saudara, integritas itu apa yang kau ucapkan, belajar lakukan. Kalau saudara belajar, saya mau setia, belajar lakukan. Ya, saya berserah pada Yesus Juru Selamat, saya berserah. Tapi banyak kalau ada pencobaan, ada masalah nggak berserah. Tapi pakai kekuatan sendiri, pakai emosi sendiri. Katanya lagu berserah. Belum belajar berintegritas. Ya, melayani lebih sungguh. Ada pencobaan sedikit, tinggalkan pelayanan. Tapi kalau nyanyi sampai nangis, berarti belum punya integritas. Apa yang saudara ucapkan, belajar lakukan, itu integritas. Dari hal yang kecil. Ya, sering kita nyanyikan lagu-lagu rohani, lirik-liriknya aduhai, begitu saudaraku. Mengasihkan, membuat bulu kuduk berdiri, air mata berlinang bercucuran. Oh, lirik-liriknya menusuk hati. Tapi tidak sebatas itu saudara-saudaraku. Apa yang kita ucapkan, belajar kita lakukan, itu integritas. Ya, coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa aku cuma pintar nyanyi? Apa aku cuma pintar memuji Tuhan? Tapi aku juga ingin belajar. Apa yang aku nyanyikan, aku belajar lakukan, itu integritas. Lalu yang kedua apa? Kalau tadi yang pertama, yang kita ucapkan belajar lakukan itu integritas. Lalu yang kedua apa? Dilihat orang atau tidak dilihat, setia, itu integritas. Dilihat orang, tidak dilihat orang, setia, itu integritas. Karena apa? Tuhan menguji hati. Kalau hanya ingin dilihat orang baru setia, dilihat orang baru sungguh-sungguh, dilihat orang baru semangat, itu belum integritas. Dilihat atau tidak dilihat, tetap aku mantap iman, itu integritas. Karena Tuhan yang menguji hati. Haleluya. Banyak contoh dalam Alkitab saudara. Kalau saya mau ceritakan, wah terlalu banyak contoh. Yang gampang saja. Yusuf dizalimi saudara-saudaranya. Ya, difitnah sampai dia masuk penjara. 13 tahun dia baru jadi Perdana Menteri di Mesir. 13 tahun bukan sehari semalam. Ada proses. Tetapi dia tetap jadi orang yang berintegritas. Di penjara, dalam sumur, dimanapun dia Yusuf jadi orang yang berintegritas. Dia tetap mengasihi Tuhan. Sampai suatu saat, waktu dari penjara, Tuhan memberikan kepada dia rahasia. Apa saudaraku? Membuka tabir mimpi. Bahwa Mesir nanti 7 tahun akan kelaparan. Kelimpahan, lalu akan ada kelaparan. Hanya Yusuf diberitahu oleh Tuhan. Raja pun tidak tahu. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Daniel, waktu dengar perintah raja, tidak boleh 1 bulan orang meminta kepada dewa, kepada Tuhan, kecuali kepada raja. Kalau kedapatan orang berdoa, dimasukkan ke lubang singa. Yang sudah belasan hari singanya tidak diberi makan. Tapi dalam kitab Daniel dikatakan, waktu Daniel mendengar ancaman itu, Daniel tetap berdoa sehari 3 kali. Kalau Daud 7 kali sehari memuji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan, itu Daud. Tapi kalau Daniel
3 kali sehari dia berdoa menghadap kiblat Yerusalem. Akibatnya apa? Dia dicomot, dimasukkan ke lubang singa. Tapi Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Karena Daniel punya integritas. Senang dan susah dia setia sama Tuhan. Bukan waktu senang, haleluya puji Tuhan. Begitu ada pencobaan, haleluya, halelupa, lupa segala-galanya. Ya, integritas itu belajar, dilihat orang, tidak dilihat orang, saudaraku dia tetap setia. Itu integritas. Dan waktu lihat orang saja, wah semangat. Dipuji, semangat. Dicaci, seperti putri malu. Itu gak punya integritas. Next, khotbah saya. Next. Lalu yang berikutnya, orang yang menguji diri sendiri, itu memiliki kerelaan untuk diuji. Haleluya. Anak sekolah, dari SD mau SMP harus lewat ujian. Dari SMP mau ke SMU, ujian. SMU ke University perguruan tinggi, ujian. Ada nggak di sini yang pernah barangkali merayu kepala sekolah? Waktu naik, bilang, Bu, Pak kepala sekolah, kalau boleh saya jangan ujian, langsung naik aja. Kata kepala sekolah, dasar kau blow on. Tidak ada promosi tanpa ujian. No promotion without examination. Nggak ada promosi kalau nggak ada ujian. Ujian iman itu Tuhan membawa saudara ke level yang lebih tinggi. Lebih kuat, lebih mantap. Jangan waktu diuji malah lari. Waktu diuji malah kabur. Ya, nggak pernah lulus. Siap diuji. Ayub 23 ayat 10, coba tolong ditampilkan. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, Tuhan tahu jalan hidup saya, kata Ayub. Hidupnya liku-liku. Ya, anaknya mati semua karena rumahnya roboh. Hartanya ludes. Istrinya harus menjadi penolong, jadi perongrong. Istrinya bilang, Yub, ngapain ikut Tuhan? Dulu kita kaya raya, dulu kita makmur, sekarang kita sudah nggak punya apa-apa, tinggalin Tuhan. Wah, ini pencobaan yang paling berat. Harusnya istrinya penolong jadi perongrong. Ya, tapi Ayub bilang sama istrinya, hei perempuan gila. Dalam bahasa Inggris, perempuan yang kehilangan akal sehat. Masa ikut Tuhan mau senang saja? Waktu susah ninggalin Tuhan. Waktu diberkati bilang puji Tuhan. Begitu ada masalah ninggalin Tuhan. Mana integritasnya? Ya. Ayub juga dari ujung kepala sampai ujung kaki kena borok sakit yang luar biasa. Keluar belatung, keluar nanah, jarak berapa meter, orang tutup hidung, baunya bukan main. Penyakit Ayub, luar biasa. Tetapi lewat proses itu, dalam sebuah pasal Ayub bilang begini, dulu aku mendengar Tuhan kata orang lain. Sekarang kan banyak kita ikut Tuhan karena orang lain, orang maju, orang setia, ya saudara. Kelihatan, orang yang gak kelihatan, kita yang gak kelihatan. Saudaraku, tapi Ayub dia bilang, dulu aku dengar Tuhan dari orang lain. Tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Dan dia bilang begini, tentang pencobaan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia Tuhan menguji aku. Tuhan menguji aku. Aku akan timbul seperti emas. Emas ini benda mulia yang mahal. Kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Maka ada pepatah bilang begini, speech is silver. Banyak ngomong itu nilainya perak. Speech is silver, perak itu murah. Ya, silence is gold. Berdiam diri itu nilainya emas. Speech is silver, banyak ngomong melulu. Ya, NATO, no action, talk only. Ngomong terus tapi nggak pernah melakukan, itu nilainya perak. Murahan, but silence is gold. Tapi berdiam diri, tapi taat, itu nilainya emas. Bukan berarti nggak boleh ngomong, saudara. Boleh, tapi ngomong yang menguatkan, yang mendorong, yang memotivasi. Ya, jangan ngomong itu ngegosip, ngomongin orang, ngejelekin orang, seperti kita yang paling benar sendiri. Ya, saudara-saudaraku, speech is silver. Banyak bicara itu seperti perak. But silence is gold. Berdiam diri
itu emas. Maka kata Amsal, orang yang bodoh sekalipun kalau dia diam dianggapnya pintar. Padahal bodoh. Ya, kata Amsal, orang yang bodoh sekalipun bodoh, dia diam. Orang banyak pikir dia pintar. Padahal belum tentu. Jadi artinya, saudaraku, nilai kata-kata kita ini harus jadi berkat. Ya, aku akan timbul seperti emas. Lewat ujian, Ayub, saudaraku, kualitas imannya bertambah. Haleluya. Ya, jadi kalau ada ujian, saudara bersyukur. Dulu beberapa tahun yang lalu saya tanya jemaat, kemana aja Pak, Ibu? Apa dia jawab? Aduh sorry Pak Pendeta, Tuhan Maha tahu, saya pusing. Tuhan Maha tahu, saya pusing, kata begitu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rela untuk diuji. Rasul Paulus punya banyak murid. Tapi ada murid-murid yang meninggalkan dia. Di tengah pelayanan seperti Demas, itu enggak tahan. Malah tinggalkan Paulus karena lebih cinta dunia. Tapi Paulus memuji seorang yang bernama Timotius. Dalam susah, dalam senang, Timotius selalu dekat dengan Paulus. Maka Paulus memuji Timotius. Filipi 2 ayat 22. Filipi 2 ayat 22. Kamu tahu, Paulus memuji Timotius. Demas meninggalkan Paulus karena lebih cinta dunia. Tapi Timotius seorang muda, umurnya kurang lebih 18 sampai 20 tahun waktu itu, tapi dipuji oleh Paulus. Kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius telah teruji. Telah teruji itu senang, susah, hujan, panas, ada badai, tidak badai, tetap setia, itu teruji. Ya, kesetiaannya telah teruji. Bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi Paulus memuji Timotius. Kesetiaannya telah teruji. Kalau Tuhan memuji saudara, lihat tuh. Si A, si B, kesetiaannya teruji. Wah, ya kalau saudara ketemu sama Tuhan, di belakang langit biru, ya kesetiaanmu telah teruji. Ya saudara bangga. Di depan jutaan malaikat, di depan jemaat orang-orang kudus, Tuhan memuji saudara, kesetiaannya teruji. Waduh. Sekarang aja kalau saudara dipuji sama misalnya seorang pendeta, waduh kau setia, waduh saudaraku, pasti ada kesan ya. Tapi saya nggak pernah memuji saudara. Biar Tuhan yang memuji. Cuman kalau saya lihat contoh, cuma supaya saudara tahu. Misalnya lagi berdiri di halaman gereja misalnya ada orang ke gereja jalan kaki, misalnya dia naik angkot atau apa terserah. Dia jalan kaki lalu masuk halaman gereja. Hati saya bilang apa? Tuhan berkati orang itu. Begitu dia setia ke dalam rumahmu. Turun dari mobil, masuk ke rumah Tuhan, saya bilang Tuhan berkati orang ini, dia setia kepadamu. Mungkin turun dari beca barangkali, saya bilang Tuhan berkati orang ini, dia setia kepadamu. Saudara-saudara, kesetiaan Timotius telah teruji. Ya, bagaimana kesetiaan saudara? Bila Tuhan yang melihat setiap kita. Integritas itu dilihat, nggak dilihat orang, setia. Jangan waktu dipuji saja, hidung kita panjang 1 meter. Dilihat, tidak dilihat orang, setia itu integritas. Jadi kalau saudara sekali waktu nggak dipuji sama orang, no problem, it doesn't matter. Tenanaon, nggak dipuji orang nggak apa-apa. Coba aku melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Mantap. Tapi kalau kita selalu menuntut pujian, kemanapun pergi, saudaraku kecewa terus. Kenapa? Karena yang kita harapkan pujian manusia. Katanya sering nyanyi, tak pernah kecewa mengikut Yesus. Tak pernah kecewa. Ya, tapi kok kecewa terus? Karena salah prinsipnya. Haleluya. Saudaraku, mari. Dalam Kolose 3:23, apapun yang kau lakukan, yang kau kerjakan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti Tuhan bukan untuk manusia. Seorang pendeta dalam khotbahnya begini, kalau saya dipuji, saya bilang begini, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saya dipuji, kata pendeta ini, kalau saya dipuji, all praise be to God, segala kemuliaan kepujian buat Tuhan.
Kalau besok saya dicaci, saya nggak sakit hati, saya bilang, siapa saya ini? Bukan apa-apa. Saya hanya kemurahan Tuhan, jadi nggak sakit hati. Dipuji oke, dicaci oke. Orang ini akan selalu kuat, akan selalu mantap. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Next khotbah saya. Orang yang menguji diri sendiri siap diuji setiap waktu, itu integritas. Daud yang sudah teruji, Daud bukan tidak ada kelemahan, dia pernah jatuh. Tapi dia cinta Tuhan, Tuhan pulihkan. Seorang pendeta pernah bilang, nama yang paling banyak disebut dalam Alkitab, nama Daud. Ya, yang paling banyak dipuji. Dan Daud pernah mengarang lagu, ujilah aku Tuhan. Ini bukan sombong. Cobalah aku Tuhan. Bukan sombong pengen diuji. Hebat bukan. Artinya apa? Ready, siap. Ada batu baterai namanya Everready. Artinya apa? Selalu siap dipakai. Ya. Saudaraku, mari kita belajar seperti Daud. Kalau setiap saat Tuhan menguji saya, Tuhan, biarlah saya teruji kesetiaan. Mungkin hari ini saudara datang dari rumah, saya nggak tahu. Karena saya nggak tanya saudara satu-satu. Mungkin sedang punya masalah di rumah. Tapi saudara datang. Saudara hadir, utamakan Tuhan. Mungkin saudara sedang ada pergumulan di rumah, saya nggak tahu. Karena tadi saya nggak tanya saudara satu-satu. Saudara utamakan Tuhan, Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara datang. Ya, saudara-saudaraku. Mungkin saudara sedang punya beban pikiran. Tapi saudara datang, saudara tahu Tuhan yang bisa menolong. Ketimbang saudara di rumah merenungkan pikiran, merenungkan beban. Ya, ditindis oleh beban di rumah terus mikirin. No way out, gak ada jalan keluar. Datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku. Kamu yang lelah dan berbeban berat. Come to me please. Matius 11:8. Marilah kepadaku kamu yang lelah dan berbeban berat. Ini undangan, invitation, bukan paksaan saudara. Marilah kepadaku. Ini undangan. Undangan itu saudara diundang sama orang boleh datang boleh tidak. Bagaimana saudara menghargai dia. Tapi ini undangan. Marilah kepadaku. Bukan paksaan. Sebab Tuhan tidak pernah memaksa kita. Dan Tuhan tidak mau kita hadir siang ini karena terpaksa. Kalau saya nggak datang, besok Pak Pendeta nanya saya. Waduh, motivasinya beda. Kalau saya nggak datang, nanti nggak ketemu sama teman gereja yang seminggu nggak ketemu. Wah beda lagi motivasinya. Kalau saya nggak datang, nanti ini. Waduh. Tapi berbahagialah orang yang hari ini datang karena Tuhan. Ini undangan. Yang mengundang bukan saya, pendeta saya, Tuhan. Tuhan gak pernah maksa. Dalam, coba ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Tolong, multimedia. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu hati saudara. Dan mengetok, punten. Ketok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu dengan rela, I open the door of my heart. Saya buka pintu hatiku for Jesus, untuk Yesus. Ya, aku akan masuk, mendapatkan karena dipersilahkan. Ya, aku makan bersama dengan dia. Ada pesta. Tuhan mau bikin pesta di dalam hidupmu. Sukacita, there will be a feast. Ada pesta. Saudara kalau lagi pesta tentu happy ya. Apalagi makanannya enak. Waduh, sekarang yang bikin pesta Tuhan dalam hidupmu. Aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia ganti nama saudara. Dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam hidupmu ada pesta, sukacita. Karena saudara membuka pintu hati. Tuhan gak pernah paksa. Dia gak bilang begini, tengok aku menggedor pintu hatimu. Pakai linggis. Enggak, Tuhan gak pernah paksa. I knock at the door of your heart. Aku ketuk pintu hatimu. Perlu kerelaan saudara buka. Saya dulu pernah khotbah. Ada seorang pelukis rohani. Bagus. Tapi waktu dia gambar, Tuhan Yesus ketuk pintu. Seorang pelukis rohani. Penggemarnya tanya, Pak pelukis, seperti ada yang kurang ya. Kok di gambar lukisanmu
Yesus mengetuk pintu hati, tapi nggak ada alat untuk ngebuka pintunya. Ya dari luar biasanya kalau pintu rumah kita ada kan. Lalu dengan tenang pelukis bilang sengaja. Sengaja. Yang harus buka pintu itu pemiliknya di dalam. Bukan Tuhan. Tuhan hanya mengetuk. Yang harus buka itu bukan Tuhan dari luar, tapi pemiliknya di luar, di dalam. Maka aku tidak gambarkan alat untuk membuka pendorong pintu dari luar. Pemiliknya dari dalam harus buka. Memang saudara. Hari ini saudara datang dengan kerelaan. Percayalah, engkau pulang dari sini berkat Tuhan menyertai engkau. Kehadiran saudara hari ini Tuhan tersenyum. Kenapa? Saudara menghargai undangan Tuhan. Ada amin saudara? Bukan saya Pak Nathanael, bukan. Saya nggak bisa menyelamatkan saudara. Nggak bisa memberkati saudara. Tapi kehadiran saudara pagi hari ini. Mungkin tadi, tapi memang ada yang WA saya. Pak, kami sekeluarga nggak bisa hadir. Karena suami saya sakit, Tuhan tahu. Saya doakan, saya bilang suamimu sembuh. Masih ada di WA saya. Nggak bisa hadir Pak, maaf. Karena suami saya sakit. Saya doakan. Tapi saya nggak tahu. Mungkin tadi sudah ada yang mau datang ke gereja. Tiba-tiba setan M-nya datang. Setan malasnya datang. Saudara, tapi berbahagialah hari ini. Saudara yang hadir di sini. Anda pulang Anda akan diberkati oleh Tuhan. Sukacita Tuhan menyertai saudara. Saudara, test yourself. Ujilah dirimu sendiri. Jangan uji orang lain. Sekarang banyak orang ngurusin orang lain. Si A, si B begini. Ya, pernah ada orang keliling-keliling gereja, saudara. Wah, kalau di sana pendetanya wajahnya sadis katanya. Dia pindah ke gereja lain. Wah, kalau di sana pengerjanya sadis. Pindah ke gereja lain. Wah, di sana anggotanya cuek semua. Gak ada yang benar, saudara. Nobody's perfect, gak ada yang sempurna. But Jesus is, tapi Tuhan yang sempurna. Haleluya. Biarlah kita menguji diri kita sendiri. Orang yang bisa menguji dirinya sendiri, saudara, orang yang mantap dan kuat di dalam segala sesuatu. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang sama Tuhan. Tolong pemain musik. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, lagu yang kita nyanyi sebentar. Tuhan yang kita andalkan, bukan siapa-siapa. Ya. Tolong tayangkan lagunya. Engkau Tuhan yang setia. Kita hadir di sini karena kesetiaan Tuhan, ya. Dia lebih dulu setia. Satu-satunya yang kuandalkan. Yang bisa nyanyinya keras. Jangan sayang-sayang suara saudara ditaruh di sini di leher. Berikan suara saudara yang terbaik. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan kendaraku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Kalau saudara punya mulut, pakai suara saudara. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya. Kita memuji Tuhan semua, amin. Satu-satunya yang ku andalkan. Kita memuji Dia semua, saudara. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan Jemaat menyanyi, satu-satunya jemaat saja menyanyi. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat menyanyi semua. Tuhan mendengar pujian saudara. Jangan berdiam diri, jangan tutup mulutmu, puji Dia. Sekali lagi jemaat, berikan pujianmu untuk Tuhan. Jemaat saja, satu-satunya katakan. Belajar mengandalkan Tuhan. Haleluya. Pulang dari sini, kemurahan Tuhan mengikuti saudara. Satu-satunya katakan haleluya. Amin, puji Tuhan. Berkat Tuhan menyertai saudara. Kekuatan Tuhan menyertai saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama dengan suara yang baik kita menyanyi, satu-satunya katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Mari kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia. Haleluya. Sekali lagi, satu-satunya dengan iman. Orang benar hidup oleh iman. Haleluya, puji Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya, jadilah sesuai imanmu. Puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yes. Tuhan penyembuhku, Tuhan haleluya. Semua datang kepada Tuhan. Mari saudara jadi pribadi-pribadi yang menguji diri kita pagi hari. Pribadi yang kuat bersama Tuhan. Pribadi yang mantap bersama Tuhan. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh tipu muslihat iblis.
sebab engkau kuat bersama Tuhan. Pagi hari ini orang yang datang kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Haleluya. Tuhan menjamah setiap orang pagi hari ini. Tuhan melihat iman kami. Orang benar hidup oleh iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Firman-Mu tidak akan terbuang dengan sia-sia. Firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami. Haleluya. Tuhan kekuatan, Tuhan penghiburan, Tuhan penyembuh, Tuhan sumber segalanya dalam hidup kami pagi hari ini. Pulang dari sini kami percaya kemurahan, kasih Allah menyertai kami orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap orang yang percaya mengatakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta Tuhan, doa baik cuma Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan melalui lambaikan tangannya. Haleluya. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Untuk yang bertugas boleh maju ke depan dan kita mau berdoa ya. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, firman-Mu yang mengajar kami, dan firman-Mu yang boleh membentuk setiap hati kami untuk lebih lagi dekat dengan Engkau, untuk setiap kami itu boleh lebih melekat lagi dengan Engkau. Terima kasih. Sebentar juga kami akan memberikan Tuhan persembahan Tuhan, kiranya kami boleh memberikan dengan hati yang sukacita dan penuh ucapan syukur, dan kami percaya Tuhan semuanya untuk pekerjaan dan kemuliaan Kau Tuhan. Terima kasih, hanya di nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights, but you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk about the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this.
wanna live forever, we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening, I could sing your praise all day. From the prison to the garden. Untuk jemaat Tuhan yang masih belum dibaptis, terlebih lagi buat jemaat Tuhan yang sudah melayani Tuhan di tempat ini, agar segera mendaftarkan diri karena memang sudah kewajiban dari gereja juga untuk setiap yang melayani Tuhan harus sudah dibaptis ya. Jadi untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu Saudara yang anaknya masih belum dibaptis, boleh daftarkan ke Ibu Lucy atau ke saya juga boleh. Puji nama Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Untuk yang bertugas boleh persilakan. Ya, saya ulangi pengumuman tentang baptisan. Sudah ada 8 orang yang mendaftar. Jadi nanti ada bimbingan, jadwalnya akan diberitahukan. Penting ya bagi terutama yang melayani itu harus, karena saudara jadi contoh untuk yang lain. Ya, jadi kalau ada yang melayani lalu belum siap dibaptis ya jangan melayani dulu ya, dilayani diri sendiri dulu. Demikian saudara. Jadi nanti ada bimbingan, udah ada daftar 8 orang. Lalu yang kedua, hari Sabtu ini seluruh pria, kaum pria GBT diundang karena Sabtu ini 17 Agustus hari libur. Ada ibadah kaum pria di GBT Cisokan jam 9 pagi, ada dikasih makan juga di sana. Dan kebetulan pembicaranya diminta oleh gereja-gereja sebandung, Gideon ya, untuk kaum pria, dan ada tips-tips tentang kesehatan, penyakit yang mungkin sekarang lagi ngetren. Itu kaum pria nanti undangannya saya share ya. Jadi ini penting. Jadi gereja di Bandung GBT itu ada 24 gereja kurang lebih GBT, dan nanti kaum prianya diundang semua di sana. Saya rasa demikian. Jadi yang mau dibaptis silakan daftarkan diri karena dalam waktu dekat akan ada bimbingan. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur Jemaat GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan ibadah yang pertama. Orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini oleh anugerah kemurahan-Mu, Jemaat GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan ibadah yang pertama oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami doakan bagi mereka yang hadir, Tuhan memberkati.
Karena orang yang memberikan prioritas sebagai Tuhan dan kerajaannya semua ditambahkan. Dan orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami doakan bagi jemaat GBT Anugerah memberkati dimanapun berada. Bila kasih kami makin bertambah, makin bertumbuh, integritas kami makin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi beberapa orang yang sakit, yang kami tahu saat ini, bagi Saudara Aris yang baru mengalami operasi. Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus, memulihkan. Bagi Ibu Rosi juga untuk pemulihan kesembuhannya dalam nama Yesus, Tuhan menolong, campur tangan. Bagi Saudara Kipau, Tuhan menjamah. Bagi Pak Gyokcuan, Tuhan menjamah dengan kuasa Tuhan. Dan mungkin ada yang lain Tuhan, Engkau tahu, oleh Bilu Tuhan jamah dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Mereka boleh mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Masa-masa yang sukar, Tuhanlah tempat perlindungan. Tuhanlah tempat pelarian kami. Tidak ada tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami doakan bagi nama-nama yang akan dibaptis. Tuhan berikan kemantapan dalam hati mereka. Mereka boleh terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Perintah Tuhan tentang baptisan air ini. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan bagi rencana pembangunan gereja ke dalam tangan-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang terbaik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Saudara angkat tangan kanan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati pribadimu, keluargamu, keperluanmu, kebutuhanmu jasmani dan rohani. Kasih-Mu makin bertambah kepada Tuhan. Integritas-Mu makin nyata kepada Tuhan. Dan iman-Mu makin tumbuh kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber segala sesuatu dalam hidupmu. Berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus Tuhan yang Esa, penyerta kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami menguji kebesaran-Mu ya Tuhan. Jika ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. God bless you.